Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi laporan yang akan saya kaji secara kritis ini adalah studi tentang health seeking behavior di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur Indonesia. Tapi sebelumnya, karena saya melihat bahwa ini banyak wajah-wajah baru, artinya yang pertemuan yang dulu belum hadir, maka saya perlu sedikit menjelaskan ya. Pendekatan yang kita lakukan itu adalah kira-kira formatnya seperti ini yang dipakai oleh evidence based secondary journals ya. Jadi mereka mengambil satu artikel di jurnal ya, jurnal yang biasanya yang jurnal-jurnal yang prestigious ya, seperti New England Journal of Medicine itu. Jadi ini artikelnya, dan itu kemudian diambil kemudian dikaji secara kritis oleh para pakar karena dianggap perlu segera diketahui oleh para praktisi ya, mungkin bisa memanfaatkan itu ya. Jadi kemudian dilakukan critical appraisal ini ini hasilnya ya, tujuannya apa, design, setting, subjective method dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita dulu ingin melakukan ini menilai kualitas dari laporan itu secara keseluruhan ya. Jadi nilainya sampai 10 ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama pentingnya topik tersebut, kemudian kualitas metodologi, dan yang satu lagi adalah relevansi praktis ya. Nah, tapi kemudian kita mencari bagaimana angka-angka ini keluar itu tidak dapat. Kelihatannya mereka mengandalkan value judgment dari pakar yang melakukan critical appraisal itu, sehingga ini tidak kita lakukan. Kita tidak memberi nilai secara kuantitatif gitu. Komentar. Iya, kemudian dilakukan komentar atas artikel itu. Jadi format ini nanti kita pakai juga ya, kita memberikan komentar dan juga beberapa literatur yang relevan itu juga diberikan. Jadi kembali ke ini, studi ini, sedikit tentang studi ini. Tujuannya mengidentifikasi dan mengeksplorasi hambatan dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dasar oleh penduduk yang miskin dan sangat miskin di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian berusaha mencari ini cara ya, untuk agar meningkatkan utilisasi dari pelayanan kesehatan itu. Kalau pelayanan itu dimodifikasi berdasar hasil-hasil penelitian kualitatif dari penelitian ini. Ya, desainnya adalah mixed method, kombinasi kuantitatif kualitatif secara sekuensial. Jadi mulai kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, dan yang terakhir kualitatif lagi. Settingnya di ini ada daerah penelitian ini AIP HSS, Australia Indonesia Partnership for Health System Strengthening. Subjeknya adalah penduduk yang miskin dan sangat miskin, baik di daerah urban maupun rural ya. Dan kriterianya antara adalah menerima raskin dan peserta Jamkesnas, dan ini diverifikasi oleh kepala
ini ya RT dan tokoh setempat. Ya, jadi sekali lagi kualitatif dengan in-depth interview dan FGD, kemudian dilakukan survei kuantitatif, dan yang terakhir adalah kualitatif lagi. Ya, outcome utamanya adalah ini pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar oleh penduduk miskin dan sangat miskin. Kemudian hasilnya ini hasilnya lebih banyak ya, narasinya ya, tidak keluar angka-angka. Jadi bahwa misalnya penduduk miskin dan sangat miskin itu lebih mengandalkan Polindes dan puskesmas sebagai ini tempat pelayanan utama. Mereka juga masih memakai pelayanan tradisional. Itu mungkin yang ya, kesimpulannya adalah bahwa penduduk miskin dan sangat miskin di NTT ini masih mengalami kesulitan karena ini jarak yang harus ditempuh dan waktu ya. Kemudian jadi salah satu usulan yang keluar dari penelitian ini adalah sistem kesehatan itu harus memperbaiki ini pelayanan outreach ya, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Terus pengembangan guideline untuk rujukan, terutama kasus-kasus kesehatan ibu dan kesehatan ibu itu sangat penting. Ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing distrik. Ya, ini kemudian manual guideline rujukan itu akan lebih memperkuat lagi mekanisme rujukan. Nah, ketika melakukan critical appraisal dari suatu studi cross sectional seperti ini ya, dari prevalensi, maka ini adalah kira-kira guideline untuk appraisalnya. Ya, jadi yang pertama tentu saja apakah sampel penelitian itu mewakili populasi targetnya. Ya. Nah ini di sini memang disebutkan strategi samplingnya itu adalah kelihatannya multi stage ya, memilih klaster dulu kemudian secara random memilih penduduk di dalam klaster itu. Tetapi jadi memakai probability sampling juga sebetulnya. Ya, tetapi kemudian tidak ditunjukkan bahwa ciri-ciri dari sampel itu tidak berbeda dengan populasinya ya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu mewakili. Kemudian yang kedua tentang measurement ya. Jadi apakah instrumen yang dipakai di sini itu reliable dan valid? Nah, dalam penelitian itu dipakai instrumen yang mengacu pada beberapa survei seperti risk test dan survei demografi dan kesehatan Indonesia. Jadi saya kira itu tidak masalah ya, bisa diasumsikan itu valid dan reliable. Nah kemudian analisisnya saya kira masih sederhana ya, bahwa kenyataan bahwa itu memakai cluster sampling itu misalnya design effect itu tidak diperhitungkan ya. Jadi
mungkin bisa lebih canggih mengacu pada strategi samplingnya. Dan karena tidak banyak angka-angka, itu biasanya sebaiknya kalau melaporkan angka-angka prevalensi itu disertai dengan confidence interval ya, supaya tidak ribut seperti ketika menjelang pemilu itu semua lembaga survei itu mengaku dia yang paling benar ya, tapi hanya memberikan point estimate, tidak memberikan confidence intervalnya. Nah, padahal kalau itu diberikan mungkin tidak perlu bertengkar ya, karena akan overlap satu dengan yang lain. Jadi komentar saya ini ya sudah, peneliti sudah bekerja keras untuk melakukan survei ini ya, dengan melakukan pengumpulan data, melakukan analisis. Tapi tadi itu sudah saya singgung, perlu ditunjukkan bahwa sampel itu representatif. Kemudian kerangka konsep yang dipakai ini adalah kombinasi Hillsbury model dengan kerangka Kruger ya, saya kira ini tidak masalah. Terus hasil yang didapat ini konsisten dengan hasil penelitian lain yang dilaporkan tentang antara yang membandingkan health seeking behavior antara yang miskin dan yang kaya. Okay. Jadi kelihatannya sama saja hasilnya. Ya, jadi misalnya langkah pertama itu adalah melakukan pengobatan sendiri dulu di rumah, kemudian kemudian melakukan pengobatan sendiri, memakai obat-obat yang ada di rumah, ya, kemudian baru ke ini sektor swasta. Ya. Jadi orang-orang yang sangat miskin itu lebih banyak memanfaatkan puskesmas dibanding dengan orang yang kaya. Dan langkah kedua ini mereka juga lebih banyak memanfaatkan puskesmas daripada orang yang lebih ekonominya lebih baik, meskipun secara statistik perbedaannya tidak bermakna. Ya, tapi kemudian ini ya menjaga agar biaya perawatan dan pengobatan itu rendah atau bahkan menghilangkan biaya itu ya akan menyebabkan secara finansial pelayanan itu terjangkau oleh orang miskin ya. Tetapi dengan bertambahnya jarak dari tempat tinggal ke tempat pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya juga semakin berkurang. Ya. Jadi kemudian ada usulan untuk memikirkan, maksud saya asuransi kesehatan itu memperhitungkan biaya transportasi agar cakupan betul-betul bisa ditingkatkan, jadi pelayanan dimanfaatkan. Ya, saya kira itu. Mana caranya? Masalahnya yang ketiga tadi, yang masukan dari Prof. Hakimi dari sisi. Jadi ketika dalam analisis apakah memperhatikan ini sampling desainnya? Misalnya kalau itu kan kalau cluster sampling kan ada design effect. Cuman itu presentasi hasilnya kok banyak narasi ya, tidak menampilkan angka-angka, kenapa? Didominasi oleh kualitatif. Dijepit. Karena tiba-tiba statisticiannya itu tidak ada. Jadi kita, Mas Faisal itu datang belakangan ya Mas Faisal ya, jadi ya banyak yang kualitatifnya yang tapi sebetulnya mungkin juga
harus dipikirkan itu yang sama juga dengan yang apakah respondennya itu kurang lebih sama dengan yang populasinya gitu Pak Gini ya. Iya. Itu juga belum dilihat saya kira memang ya. Terus ini juga satu pertanyaan ya. Kalau tujuannya hanya untuk yang kuantitatifnya ya, kenapa tidak melakukan analisis data sekunder, survei-survei yang sudah secara rutin dikerjakan oleh Riskesdas SDKI? Ya memang ini gini, bahwa gini dulu dilakukan sebelum Riskesdas yang 2013 itu dilakukan. Jadi seharusnya pada waktu itu memberi masukan di Riskesdas 2013 untuk daerah NTT dan Jawa Timur. Tetapi kenyataannya karena pengembangan kuesioner dan sebagainya dan ya pada waktu itu tidak memungkinkan, sehingga Riskesdas sudah dilakukan, ini juga baru dilakukan gitu. Memang dulu keinginannya untuk membandingkan dengan Riskesdas ini sebetulnya sudah ada masukan dari Pak Suwarto Kosen dari mana? Balitbank yang mengerjakan tentang Riskesdas itu. Jadi dibandingkan apakah betul sama atau tidak, artinya di-compare nantinya. Di daerah itu? Iya, di daerah itu. Terus hasilnya comparable atau tidak? Iya, pada waktu kita nulis. Makanya kalau mau membandingkan kan harus juga, tapi kalau mau membandingkan kan harus keluar angka-angka itu tadi. Iya, pada waktu penelitian ini sudah ditulis, Riskesdas yang 2013 belum keluar, kelihatan ya Mas Faisal. Ya, sehingga mungkin ini harus diperbaiki betul setelah angka-angka atau itu sudah keluar, baru ini kemudian dibandingkan betul gitu. Datanya ada. Datanya masih ada. Datanya ada. Sebenarnya datanya tuh ini, saya ada sedikit masalah dengan datanya. Ada berapa yang misalnya yang itu untuk data yang HSB sendiri ini memang lumayan banyak karena ada 5037 household-nya. Coba kelihatannya banyak variabel-variabel yang kelihatannya missing. Nah dari situ sebenarnya kita sudah kerjasama dengan Surameter untuk cari cara bagaimana supaya datanya lebih bagus. Ternyata ya sampai sekarang pun data yang dipakai itu tidak bisa seluruhnya sepertinya. Setelah kita dari Surameter pun ada beberapa data-data yang harus terpaksa dibuang dan begitu. Untuk kesimpulannya di sini kami belum berani mencantumkan data-data itu ya karena itu kami takutkan misalnya data-data ini bisa mewakili langsung atau gimana, tapi kita lebih melihat deskriptifnya aja. Kalau secara deskriptifnya frekuensi dan sebagainya itu sudah bisa kami pertanggungjawabkan. Gitu Pak. Itu statistik yang keluar tadi di sini. Ya. Itu ahli statistik yang keluar itu juga data manager. Iya. Ya dia keluar karena tahu loh kerjanya buruk. Saya kira iya. Ya. Saya kira karena dia menemui kesulitan betul pada waktu itu, ketika itu. Jadi ya memang ya. Kesulitannya di mana? Banyak data yang hilang atau? Enggak hilang. Cuma data individunya itu karena itu kan household, tetapi menyangkut juga individu di dalam keluarga termasuk juga. Nah itu data individu itu tidak bisa dilihat ya, kelihatannya seperti itu. Tidak bisa dilihat tuh maksudnya. Tidak bisa dianalisis karena kalau penyakitnya itu kan dengan individu, tetapi bertanganunya dengan data, jadi tidak match gitu. Mas Faisal bisa jelasin. Waktu itu ID-nya yang cuma ada ID keluarga, ID rumah tangga. Tapi ID anggota rumah tangganya tidak ada. Jadi dia mengaku bodohnya saya waktu itu juga begitu dia. Terus macam-macam, terus akhirnya ya kita
kita sudah sampai minta tolong survei meter untuk membuatnya menjadi bisa gitu, tapi kelihatannya memang dulu enggak belajar dari enggak belajar dari LPKGM ya. Sebab kita kan itu sudah sejak dulu makanan sehari-hari. Ya, saya sudah ngasih tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap data ini. Ya, tapi jadi rumah tangga, terus anggota rumah tangga bagaimana ngeling data itu. Yang fisik data itu gimana? Ada sekarang masih ada yang di NTT dan ada yang di sini, ada yang di masing-masing, masih ada di. Ya, kalau ID Soma atau rumah tangga ada, yang anggota itu dilampirkan itu kita. Ya itu masalahnya itu ada di dalam satu formulir gitu. Jadi satu formulir itu dengan individu itu jadi satu gitu ya. Dana rumah tangga kelihatannya seperti itu. Ya malah gampang, tetapi butuh waktu untuk memberikan. Kalau di data entry lagi, wah tidak ya. 5.000 uang proyek habis. Untuk 5.000 kan household. Jadi Sayang sekali itu sebetulnya kalau bisa. Buat dilaporkan ke pimpinan. Oh ya, dilaporkan pimpinan, ya nanti akan saya. Dananya FRMN. Ya. Makanya berarti itu ya, saya kok agak ini yang kuantitatifnya nggak ada angka-angkanya. Iya. Ada. Mungkin dengan berapa juta lagi bisa beli entry publikasi. Terus masih ada satu lagi data dengan satu formulir lagi untuk discrete choice ya, DCE ya. Itu ada, itu juga belum masuk ke sini, harus kita analisis lagi. Ya, memang disebutkan tapi saya juga belum melihat hasilnya ya. Donor agency siapa? AusAid. Mereka terima laporan. Tidak komplain. Ya, komplainnya itu masih di tata bahasa, kelihatannya masih banyak hal yang tapi sebetulnya discrete choice assessment-nya juga ahlinya itu orang AusAid, tapi sekarang dia sudah nggak ada di situ. Pindah. Jadi, ya. Mereka sebenarnya itu kemarin beberapa komplain juga tentang datanya, tapi mereka juga mendukung, mereka membantu untuk penelitian tadi. Ya, ada data yang dikomplain itu ya memang ada ya. Karena mungkin kan kalau seperti Riskesdas, IFRS, SDK itu kan samplingnya pada level provinsi ya. Jadi mewakili provinsi. Kalau ini kan lebih di bawah lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa untuk cross check apakah pada level yang lebih di bawah itu hasilnya sama. Dan cuma kemarin itu ada juga pertanyaan, jadi diambil dari data miskin yang di daerah dengan penerima raskin, tapi sayangnya nggak proporsional, jadi semuanya sama untuk setiap desanya yang diambil itu sama, itu tidak proporsional. Jadi desa yang kecil maupun yang besar penduduk miskinnya tetap diambil sama gitu ya. Jadi itu juga termasuk yang di situ mungkin tidak disebutkan di situ, ketahuan kelemahannya. Kalau yang kualitatif itu sudah dianalisis habis-habisan. Ya, untuk karena harus ada laporan khusus kualitatif pada waktu itu. Tapi sebetulnya kualitatif yang kedua belum begitu tuntas, karena kualitatif yang kedua itu sudah ada yang masuk di di 2014, jadi sudah ada
JKN, Ya, jadi sudah ada BPJS, mestinya ada data yang menarik juga. Tapi kalau kualitas yang pertama memang dipakai untuk mendesain Untuk kuesioner dan ya, sebagainya. ya. Itu kalau masih mau dibedah habis-habisan, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk publikasi dan sebagainya. Dan kita memang sebetulnya ada juga pelatihan untuk membuat publikasi itu, tapi kita masih ada terbentur di mentoring. Jadi mereka semua harus bikin publikasi di NTT dan di Jawa Timur, tapi sampai sekarang ini belum, setelah pertemuan yang pertama belum ada tindak lanjutnya. Kalau dimanfaatkan untuk S2, S3 gimana ya? Betul. Ya. Apa enggak, kalau mereka kan tidak perlu mengumpulkan data. Betul, ya. Saya kira kita juga perlu tadi yang misalnya data-data yang masih ada di sana dikirim aja, kirim ke sini. Iya. Kalau masih ada duitnya. Kalau belum dijual harus bikin. Enggak, harusnya enggak. Kita sudah beritahu bahwa itu 5 tahun enggak boleh dimusnahkan. Tapi bagaimana penyimpanannya ya saya tidak tahu. Ya. Ya cepat di Ya. Sudah habis makan renget. Ya. Baik, ada lagi? Di beberapa jurnal itu, misalnya British Medical Journal ya, itu ada box apa yang sudah kita ketahui tentang topik ini dan penelitian ini menambah apa gitu. Itu mungkin kalau itu kita jadikan kebiasaan, sebetulnya baik juga. Karena tesis S2 bahkan S3 itu biasanya hanya klaim saja ya. Sejauh pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Nah, padahal peneliti nggak tahu. atau sejauhnya itu dari sini sampai ke tempatnya Bu Ngesi itu, dan nyeberang jalan aja. Ya mungkin kita akan ya termasuk juga untuk laporan-laporan proyek ya, mestinya ada informasi baru apa yang bisa ditambahkan dari proyek itu. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan menutup saja untuk pertemuan pada sore hari ini, dan pertemuan akan dilanjutkan pada hari Kamis minggu depan pada jam dan tempat yang sama, akan membahas hasil critical appraisal dari divisi manajemen mutu dan manajemen rumah sakit. Totalnya ada 4 hasil critical appraisal. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, jikalau masih ada tanggapan atau komen yang akan disampaikan, bisa langsung dikomentari di website PKMK. Di situ ada dimuat untuk hasil-hasil critical appraisal dan ada kolom komentar. Jadi kalau ada tanggapan lebih lanjut tentang yang sudah lewat atau yang masih akan disampaikan Kamis depan, bisa diakses di website KMPK. Di tombol knowledge management, di situ ada untuk knowledge packaging dan critical appraisal. Jadi mungkin demikian untuk pertemuan pada sore hari ini. Disampaikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah boleh menyampaikan hasil critical appraisal, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.